Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba mempresentasikan terkait materi mata kuliah filsafat hukum dengan judul peran filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan. Jadi saya sedikit mengantar daripada pendahuluan bahwa keadilan seringkali ditafsirkan berbeda-beda dalam bentuk perwujudan, seringkali pun bermacam-macam dalam berbagai bidang. Misalnya salah satu faktor yang kemudian hari ini masuk dalam konteksnya ialah ekonomi maupun hukum. Berbicara mengenai keadilan, hal ini tidak terlepas daripada penegakan hukum. Artinya apa? Bahwa banyaknya kasus-kasus hukum yang terjadi di lapangan yang agak susah untuk diselesaikan oleh aparat-aparat penegakan hukum. Mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan terkait pendahuluan. Kemudian saya akan masuk kepada pembahasan. Pembahasan daripada filsafat hukum ialah tentang dalam bahasa Latin. Saya jelaskan sedikit bahwa dalam bahasa Latin filsafat dengan sebutan filosofi yang kemudian artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijakan. Sejipto saya mengambil kutipan dari beberapa referensi, salah satunya Sarjito Raharjo menambahkan sebagaimana halnya dengan setiap cabang ilmu, maka ilmu hukum mempunyai objeknya sendiri, yaitu hukum. Betapa ilmu hukum itu mencakup bidang-bidang luas sekali. Sifat ini merupakan akibat daripada beban dan pikulnya fungsinya dalam masyarakat, sehingga oleh karena itulah bisa dimengerti. Kemudian saya akan masuk pada pembahasan pengertian filsafat menurut para ahli. Jadi beberapa ilmuwan mengeluarkan asumsi-asumsi yang berbeda-beda, memberikan pengertian terkait keadilan, terkait filsafat berbeda sesuai dengan pandangan tujuan hidup. Salah satunya filsuf daripada Yunani kuno itu Aristoteles. Aristoteles menyampaikan bahwa keadilan adalah kebajikan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia, keadilan legalis, distributif, dan komunitatif. Nah, itu yang kemudian hari ini disampaikan daripada Aristoteles. Kemudian berbagai macam lagi referensi yang muncul daripada Thomas Aquinas ialah keadilan terbagi atas dua, yaitu keadilan umum, justitia generalis, dan keadilan khusus, justitia spesialis. Itu yang coba disampaikan oleh Thomas Aquinas. Kemudian masuk kepada W. Friedman, keadilan yang diformulasikan Aristoteles merupakan kontribusi pengembangan filsafat hukum, pengembangan daripada filsafat hukum. Beliau membedakan keadilan menjadi tiga: keadilan hukum, keadilan alam, dan keadilan abstrak dan dalam kepatutan. Kemudian Notohami Jojo itu menyampaikan beberapa pandangan terkait filsafat, yaitu kreatif, justia creativa, keadilan protektif, justitia protektiva, dan keadilan sosial, justitia sosial. Rosport itu menyampaikan atas dua pandangan, dibagi keadilan bersifat judisial dan keadilan administratif. Kemudian John Rawls, keadilan adalah keadaan keseimbangan antar kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Jadi itu ada beberapa pengertian yang coba disampaikan oleh pandangan-pandangan daripada pemikir-pemikir. Kemudian saya masuk kepada perkembangan hukum di masyarakat. Salah satunya kemerdekaan individu dan berbangsa, berkemanusiaan, peradaban, cita politik, dan tujuan kekuatan secara yuridis, sosiologis, filosofis, hukum yang hidup pada masyarakat bersumber pada hukum positif. Ada beberapa macam, ada 7 variabel yang coba disampaikan. Poin pertama, undang-undang konstitusional. Kemudian poin kedua, hukum kebiasaan, customary of law, perjanjian internasional, international treaty. Keputusan hakim ialah jurisprudensi. Kemudian masuk ke poin kelima, doktrin, perjanjian atau yang disebut dengan treaty. Kemudian poin ketujuh, kesadaran hukum, constitutional law. Kemudian saya akan masuk pada aliran hukum. Aliran hukum itu dibagi atas 8 poin. Hal ini yang mendasari munculnya aliran-aliran pandangan filsafat hukum. Misalnya, aliran filsafat hukum kodrat. Poin kedua, aliran historisme, aliran hukum umum. Poin keempat, aliran teori Goethe, Wilhelm Friedrich Hegel. Aliran teori Marx Engels. Kemudian 6, aliran teori Jering. Ketujuh, aliran teori relativisme. Kedelapan, aliran teori Stemmer. Kemudian saya akan masuk pada konteks
daripada hasil pembahasan yang tadi saya sampaikan, menarik kesimpulan terkait materinya adalah rasa keadilan harus diberlakukan oleh setiap manusia. Kehidupan manusia yang terkait dengan masalah hukum, sebab hukum terutama filsafat hukum menghendaki tujuan hukum tercapai, yaitu mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu keadilan, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib dan aman. Setiap kepentingan manusia dalam bermasyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum. Jadi ada saran yang coba saya terangkan di sini bahwa penjabaran fungsi filsafat hukum terdapat permasalahan keadilan merupakan hal sangat fundamental, karena keadilan merupakan salah satu tujuan dan hukum yang diterapkan pada positif. Hukum merupakan alat untuk memperoleh masyarakat. Law is a tool of social engineering. Menurut Rospon, pembangunan penyempurnaan kehidupan bangsa, negara, dan masyarakat demi terwujudnya rasa keadilan bagi setiap individu dan berdampak pada positif bagi terwujudnya kesadaran hukum. Ini merupakan salah satu bentuk cara untuk menjabarkan beberapa variabel fungsi hukum yang masih relevan dengan kehidupan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Salah satunya yang kali ini kita mengadopsinya adalah hukum positif. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kemudian saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kala wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.